Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priska dari BK3B. Di sini saya akan ngejelasin tentang simpanan berjangka. Yang pertama kita akan bahas tentang simpanan berjangka. Simpanan berjangka ini merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setelah melalui jangka waktu tertentu yang telah disetujui berakhir. Jadi simpanan berjangka ini penarikannya itu sesuai dengan ketentuan yang sudah disetujui di awal. Setelah pengertian, kita akan bahas selanjutnya jenis simpanan berjangka. Simpanan berjangka ini ada dua jenis. Yang pertama ini deposito berjangka, yang kedua sertifikat deposito. Selanjutnya yang kita akan bahas tentang deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jangka waktu deposito berjangka biasanya 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Deposito berjangka hanya dapat dicairkan saat jangka waktu berakhir. Namun, ada juga bank yang mengizinkan pencairan deposito berjangka lebih cepat, tetapi deposan akan dikenakan denda atau fee. Jadi, deposito berjangka jangka waktu depositonya itu bisa 1 bulan, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Deposito berjangka dapat dicairkan pada saat jatuh tempo atau dapat dicairkan lebih cepat, tetapi deposan itu akan dikenakan penalti atau denda. Yang kita bahas adalah sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan dan dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non-tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat sehingga nasabah dapat membeli dalam lembar banyak untuk jumlah nominal yang sama. Selanjutnya yang akan kita bahas tentang perbedaan antara deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Deposito berjangka itu dicairkan atas nama, tidak dapat diperjualbelikan, tidak dapat dipindah tangankan, terus bunga diterima di akhir periode atau akhir periode dan bisa dalam bentuk rupiah maupun falas. Selanjutnya, sertifikat deposito itu dapat dicairkan atas unjuk oleh siapapun. Yang kedua itu dapat diperjualbelikan. Yang ketiga dapat dipindah tangankan. Yang keempat bunga diterima di muka. Yang kelima itu hanya bisa dalam bentuk rupiah. Selanjutnya ada penggolongan simpanan berjangka. Dari sudut pandang akuntansi, simpanan berjangka yang dicatat sebaiknya digolongkan paling tidak dua jenis, yaitu akan jatuh pada tahun depan dan yang masih akan jatuh waktu lebih dari setahun. Jadi, kalau misalkan simpanan berjangka yang kurang dari setahun itu disebut simpanan berjangka pendek, sehingga digolongkan ke dalam kelompok hutang lancar suatu bank. Sedangkan yang akan jatuh tempo lebih dari setahun disebut sebagai simpanan berjangka panjang dan harus digolongkan ke dalam kelompok hutang jangka panjang untuk suatu bank. Jadi, kalau misalkan simpanan berjangka yang kurang dari setahun itu namanya simpanan berjangka pendek dan digolongkan di bank itu ke dalam hutang lancar. Sedangkan yang jatuh tempo itu lebih dari setahun itu namanya simpanan berjangka panjang dan digolongkan oleh bank itu ke dalam hutang jangka panjang. Selanjutnya kita bahas pembukaan deposito berjangka. Yang pertama itu menggunakan giro. Tuan Ulo membuka deposito berjangka pada Bank Huhaha cabang Jonggol atas beban rekening gironya sebesar 35 juta. Lalu jangka waktunya itu 3 bulan, terus bunganya itu 21%. Di mana sih jurnalnya? Jurnalnya itu debitnya itu rekening Tuan Ulo 35 juta dan deposito berjangka 3 bulan rekening Ulo 35 juta. Kenapa gironya itu didebit, giro rekening Tuan Ulo itu didebit 35 juta? Karena gironya itu berkurang, soalnya dia bayarnya itu pakai giro. Terus yang di kreditnya itu bertambah, si depositonya itu berjangka 3 bulan. Selanjutnya,
kita menggunakan kas atau tunai. Nyonya Hani membuka deposito berjangka pada bank HUHH yang dibelinya secara tunai. Nilai nominal sebesar 20 juta, bunganya itu 22% setahun, dibayar pada saat jatuh bunga, jangka waktunya itu 3 bulan. Maka dicatatnya debitnya itu kas 20 juta dan kreditnya itu deposito berjangka 3 bulan rekening Nyonya Hani 20 juta. Jadi kalau secara tunai otomatis jurnal di banknya itu kasnya itu bertambah 20 juta dan di kreditnya deposito berjangka Nyonya Hani itu bertambah. Selanjutnya dengan transfer. Pada hari yang sama, Nyonya Alinda membeli simpanan berjangka pada Bank HUHH cabang Jonggol yang dibayarkan dengan cek Bank HUHH 50 juta. Jangka waktunya itu 6 bulan dan suku bunganya itu 24%. Jadi jurnalnya itu giro Nyonya Alinda itu berkurang 50 juta di debit dan kreditnya itu simpanan Nyonya Alinda itu bertambah 50 juta. Jadi yang di debitnya itu gironya Nyonya Alinda itu berkurang 50 juta dan simpanannya itu bertambah 50 juta di kredit. Selanjutnya pembukaan sertifikat deposito. Tuan Rai membeli 10 lembar sertifikat deposito. Nominalnya itu 100 juta per lembar. Bunganya itu 16% per tahun dan diambil di muka. Bunganya itu diambil di muka bunganya. Jangka waktunya itu 12 bulan dan pembayarannya secara tunai. Pajaknya dikenakan 15%. Yang ditanya, berapakah jumlah yang harus Tuan Rai bayar kepada pihak bank jika langsung dipotong bunga yang diambil di muka? Jadi perhitungannya itu yang pertama total nominal 10 lembar dikali 10 juta, hasilnya itu 100 juta. Bunganya itu 16% dikali 100 juta dikali 12 dibagi 12, hasilnya itu 16 juta. Pajaknya itu 15% dari bunganya itu 16 juta, jadinya 2.400.000. Jadi yang harus dibayar nasabah itu 100.000 dikurangin 16 juta ditambah 2,2.400.000. Jadi nasabah itu harus bayar sebesar 86.400.000. Jurnalnya di bank itu, kas bank bertambah sebesar 86.400.000, beban bunganya itu 16 juta, utang pajaknya di kredit 2.400.000, dan sertifikat depositonya bertambah 100 juta. Selanjutnya yang kita akan bahas itu perhitungan bunga deposito berjangka. Bila diasumsikan pembayaran bunga ketiga nasabah tersebut sama, maka pada tanggal jatuh tempo bulan pertama, Bank HUHH Jonggol akan menyisihkan beban bunga sebagai berikut beserta pajak atas bunga 15%. Yang pertama itu Tuan Ulo 1/12. Kenapa 1? Karena bulan pertama dikali bunganya Tuan Ulo itu 21% dikali 35 juta. Hasilnya itu 612.500. Pajak atas bunganya itu 15% dikali bunga yang tadi kita udah cari sama dengan 91.875. Terus yang dibayarkan ke Tuan Ulo itu 520.625. Yang kedua itu Nyonya Hani sama 1/12 dikali 22%. Kenapa 22%? Karena bunganya Nyonya Hani itu 22% dikali 20 juta sama dengan 366.667. Terus pajak atas bunga itu 15% dikali bunga yang tadi kita udah cari. Hasilnya itu 55.000,05. Jadi bunga yang dibayarkan ke Nyonya Hani itu 311.666,95. Soalnya bunga dikurangin pajak. Selanjutnya itu Nyonya Alinda itu 1/12 dikali 24% dikali 50 juta sama dengan itu 1 juta. Pajak atas bunganya itu 15% dikali 1 juta, hasil itu 150.000. Bunga yang dibayarkan ke Nyonya Hani itu 1 juta dikurang 150.000 itu 850.000. Total bunga yang harus dibayarkan bank itu sebesar 1.979.167. Total pajak bunga itu 15 dikali 1979167 sebesar 296.875,05. Jadi pajak itu ditanggung oleh nasabah. Jadi walaupun bank belum membayar, bank harus mencatat penyisihan biaya bunga simpanan berjangka atas beban periode atau bulan berjalan. Jurnalnya itu biaya bunga simpanan berjangka di debit,
dan di kreditnya biaya yang akan dibayar bunga simpanan berjangka di kredit. Kenapa ini di kredit? Nanti suatu saat si bank akan bayar, maka ini akan dipindahkan ke debit. Selanjutnya, pencatatan pada saat ketiga nasabah mencairkan bunganya. Yang pertama, Tuan Ulo itu keuntungannya itu masuk ke rekening gironya. Kalau Nyonya Hani itu secara tunai, dan Nyonya Alenda itu dikirim ke rekannya yang juga nasabah Bank Huaha cabang Bekasi. Yang pertama, jurnalnya itu biaya bunga yang harus dibayar bunga simpanan berjangka. Nah, sebelumnya kan tadi akun ini di kredit. Sekarang pas saat dia bayar, taruhnya itu di debit untuk menghilangkan. Yang kreditnya itu utang pajak sebesar 296.875,05. Gironya rekening Tuan Ulo itu bertambah 520.625. Kasnya bank berkurang 311.666,95 dan RAK cabang Bekasi 850.000 itu bertambah. Jadi pada saat jurnal penutupan pada akhir tahun buku, bank melakukan pendebitan ikhtiar laba rugi sebesar bunga yang tadi dibayarkan, dan kreditnya itu biaya bunga simpanan berjangka sebesar 1.979.167. Jadi bank sudah membayarkan kepada nasabah. Selanjutnya, pencairan simpanan berjangka yang telah jatuh tempo. Simpanan berjangka Tuan Ulo telah jatuh tempo, namun Tuan Ulo itu belum mencairkannya, maka Bank Huaha akan membukukan di debitnya itu simpanan berjangka 3 bulan sebesar 35 juta, dan di kreditnya simpanan berjangka yang telah jatuh tempo Tuan Ulo itu sebesar 35 juta. Jadi pada saat Tuan Ulo mencairkan secara tunai, maka yang tadinya di kredit ini pindah ke debit. Jadinya simpanan berjangka yang telah jatuh tempo rekening Tuan Ulo 35 juta berkurang, dan kasnya bank itu berkurang karena simpanan berjangka si Ulo ini udah dicairkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pencairan simpanan berjangka yang belum jatuh tempo. Jadi di slide sebelumnya sudah saya jelasin bahwa apabila simpanan berjangka yang belum jatuh tempo mau dicairkan, maka deposan tersebut akan dikenakan penalti atau denda. Contohnya itu Nyonya Alenda yang telah memiliki simpanan berjangka selama 1 bulan, kemudian hendak mencairkan rekeningnya. Hasil pencairan untuk disetorkan bagi keuntungan rekening giro temannya Nyonya Hani. Jadi pencairannya itu bakal masuk ke rekening Nyonya Hani. Bunga sudah dibayarkan pada akhir bulan. Nah, dia bakal kena penalti sebesar 20% dari setelah pajak 15%. Bunga setelah pajak yang telah dibayarkan oleh bank itu selama 1 bulan ke Nyonya Alenda. Ini tadi sebelumnya sudah kita cari bahwa bunga Nyonya Alenda itu setelah pajak itu 850.000. Selanjutnya kita akan hitung penaltinya. 20% dari bunga setelah pajak itu berapa, hasilnya itu 170.000. Pada saat Nyonya Alenda hendak mencairkan simpanan berjangka, maka simpanan tersebut bakal dikurangi dengan penalti 170.000 karena Nyonya Alenda itu mencairkan pada saat belum jatuh tempo. Jadi jurnalnya itu simpanan berjangka 6 bulan rekening Nyonya Alenda 50 juta itu didebit. Kenapa didebit? Karena simpanannya itu berkurang. Selanjutnya kreditnya itu pendapatan operasional lainnya, denda simpanan berjangka itu 170.000 ini bertambah untuk bank. Di kreditnya itu giro rekening Nyonya Hani sebesar 49.830.000 itu bertambah karena Nyonya Alenda itu mencairkan masuk ke rekening. Lalu ada pencairan sertifikat deposito. Contohnya itu Nyonya Berta akan mencairkan sertifikat deposito senilai 10 juta yang akan ditarik secara tunai. Jadi sertifikat depositonya Nyonya Berta itu 10 juta itu akan berkurang di debit, dan kasnya bank itu akan berkurang 10 juta karena sudah dicairkan oleh Nyonya Berta. Nah, simpanan berjangka ini juga bisa diperpanjang dengan cara 2 cara. Yang pertama itu perpanjangan otomatis, yang kedua itu biasa. Kalau perpanjangan otomatis itu depositan itu sudah membuat perjanjian di awal pembukaan rekening deposito, maka pihak bank itu tidak perlu menghubungi deposan atau sebaliknya. Kalau yang kedua itu perpanjangan biasa. Jadi perpanjangan ini menunggu keputusan deposan. Artinya untuk memperpanjang deposito berjangka deposan perlu datang ke bank atau pihak bank yang menghubungi deposan. Nah, perpanjangan deposito berjangka ini ada juga jurnalnya. Contohnya itu pada tanggal 31 Desember akan jatuh tempo deposito berjangka Tuan Mahartama senilai 1 juta dan akan diperpanjang lagi. Jadi jurnalnya itu
deposito berjangka yang lama itu di debit 1 juta, dan di kreditnya itu yang baru, deposito berjangka baru sebesar 1 juta. Selanjutnya, untuk sertifikat deposito itu tidak dapat diperpanjang, yang bisa diperpanjang hanya deposito berjangka. Ini ada contoh surat deposito berjangka, terus surat sama ini dari Mandiri, ini dari Bank Gunung Selamet Cilacap. Ini ada sertifikat deposito dari Bank PLC. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.